Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amat. Nahmadu subhanahu wa ta'ala allazi ja'ala al-khalila Ibrahima imaman lana wa lisairil bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu lin-nasi liyunqidahum min kaidis syaitan wa yunjiyahum min azabin nar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa sahbihil akhyar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ketika cahaya fajar 10 Zulhijjah 1445 Hijriah 2024 Masehi menyingsing di ufuk timur dini hari tadi, alam perasaan dan pikiran kita bertukar rasa. Sejak sang surya menyembunyikan diri di peraduannya sore semalam, seluruh umat beriman bangkit secara serentak dan penuh hikmat, menggemakan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, mengumandangkan tahmid Alhamdulillah. Segala puja dan puji hanya milik Allah, dan mengikrarkan tahlil la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sungguh merupakan sebuah senandung yang indah, yang sanggup menggoncangkan kalbu, menggetarkan rasa, meraga sukma, yang telah menyadarkan kita semua akan kebesaran dan keagungan Allah yang telah menciptakan alam semesta dengan berjuta galaksi. Diciptakannya siang terang benderang dalam pancaran sang surya yang menakjubkan, dan diciptakannya malam nan kelam, maka tampaklah indahnya bulan yang bersinar dan bintang-bintang yang berbinar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Setiap tahun kita menyambut dan merayakan Idul Adha, maka setiap tahun pula kita diingatkan pada suatu peristiwa pengorbanan terbesar dalam sejarah,
yang dialami oleh Nabi Ibrahim ketika beliau harus melaksanakan perintah Allah untuk mengorbankan Ismail putra beliau satu-satunya yang amat disayangi dan dikasihinya, yang ia dambakan untuk melanjutkan risalah agama tauhid yang telah dirintisnya. Dapat kita bayangkan jemaah sekalian, betapa bahagianya Nabi Ibrahim mendapatkan seorang anak laki-laki dari istrinya Siti Hajar yang telah dinantikannya selama 86 tahun, yang diberinya nama Ismail. Namun dapat juga kita rasakan betapa sedihnya Nabi Ibrahim menerima perintah Allah agar dia mengorbankan anaknya yang hanya semata wayang, yang merupakan buah hati belahan jantungnya, pendingin mata memandang, obat pelerai di kala demam, penentram jiwa di kala gundah gelana. Betapa hancur luluhnya perasaan Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah yang selama ini mengasuh, membimbing, mendidik dan membesarkan putra satu-satunya itu tiba-tiba harus dikorbankan, dan yang lebih beratnya lagi, anaknya harus disembelih dengan tangannya sendiri. Orang tua manakah kiranya yang sanggup berbuat demikian? Orang tua manakah rasanya yang tega membunuh anak kesayangannya sendiri? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai seorang ayah yang bijaksana, perintah Allah itu disampaikan dengan cara yang bijaksana pula kepada anaknya Ismail, bukan dengan cara paksaan. Sebagaimana yang terungkap dalam dialog yang indah dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 yang berbunyi, Ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara. Wahai anandaku sayang, ayahanda melihat dalam mimpi bahwa ayahanda menyembelihmu sebagai kurban. Sekarang katakanlah wahai ananda, bagaimanakah pendapatmu? Nabi Ibrahim meminta putranya Ismail untuk berpikir supaya tindakannya lebih dapat dipertanggungjawabkan. Disuruhnya Ismail memutuskan sendiri agar apapun keputusan yang diambil Ismail benar-benar dari lubuk hatinya sendiri. Dan bagaimanakah jawaban anaknya Ismail terhadap pertanyaan ayahnya itu? Ayat berikutnya menceritakan, Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahandaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah ayahanda akan mendapatkan ananda tergolong orang-orang yang sabar. Jemaah sekalian, sungguh terharu dan bahagia hati Nabi Ibrahim ketika mendengar jawaban putranya tersebut. Namun sebelum dikorbankan, ada 3 permintaan Nabi Ismail kepada ayahnya. Yang pertama, duhai ayahku, sebelum engkau menyembelihku, ikatlah tangan dan kakiku agar aku tidak menggelepar pada saat disembelih. Fa innal mauta syadid, karena sesungguhnya kematian itu sangat pedih. Maka bercucuran air mata Nabiullah Ibrahim mendengar permintaan anaknya. Yang kedua, wahai ayahku, ketika engkau akan menyembelihku, maka bukalah bajuku supaya tidak terpercik darahku nanti, sehingga berkurang pahala penyembelihanku. Dan berikan pakaianku ini sebagai hadiah kenang-kenangan untuk ibuku, dan sampaikan salamku kepada ibu
katakan kepadanya agar bersabar atas perintah Allah. Dan yang terakhir, wahai ayahku, untuk beberapa waktu jangan sampai ada anak-anak kecil yang seusiaku berlalu di hadapan ibuku, agar tidak membuat hatinya hancur ketika mengingatku. Jemaah sekalian, tidak ada satupun perintah Allah di dunia ini yang ada kezaliman di dalamnya. Allah bukanlah Tuhan yang zalim. Allah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi kita saja yang tidak tahu hikmah di sebalik perintah tersebut. Nabi Nuh belum tahu banjir akan datang ketika ia membuat kapal dan dia ditertawai oleh kaumnya. Nabi Ibrahim belum tahu akan tersedia domba ketika pisau nyaris memenggal buah hatinya. Nabi Musa belum tahu laut terbelah saat dia diperintahkan memukulkan tongkatnya ke laut. Yang mereka tahu adalah bahwa mereka harus patuh pada perintah Allah dan tanpa berhenti berharap yang terbaik. Dan ternyata di balik ketidaktahuan itu, Allah telah menyiapkan kejutan. Dan seringkali Allah berkehendak pada detik-detik terakhir dalam pengharapan dan ketaatan hamba-hambanya. Maka janganlah kita berkecil hati saat sepertinya doa kita belum ada jawaban. Karena kadang-kadang Allah mencintai kita dengan cara-cara yang tidak kita duga dan yang tidak kita suka. Allah tidak pernah bersifat mengambil, Allah bersifat memberi. Sedikit pun Allah tidak mengambil faedah dari makhluknya. Justru Allah senantiasa makhluknya senantiasa mendapatkan faedah dari kerahimannya. Wa fadainahu bizibhin azim. Kami gantikan kepatuhan Ibrahim dengan penyembelihan yang sangat agung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita bersyukur kepada Allah karena kita tidak diperintahkan untuk mengorbankan anak keturunan kita. Kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk berkurban dengan seekor kambing atau domba untuk satu orang dan seekor lembu atau kerbau untuk 7 orang. Yang hukumnya sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mewajibkannya bagi yang mampu. Dan berkurban mempunyai keutamaan yang sangat besar. Sebagaimana hadis Nabi, al-udhiyatu li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanah, rawahu Ibnu Majah. Kurban yang dagingnya diberikan kepada sesama muslim, maka setiap lembar bulunya merupakan kebajikan. Oleh karena itu, bagi kita yang sudah mampu untuk berkurban dan belum melaksanakannya, segeralah berkurban. Dan bagi kita yang sudah pernah berkurban, mari kita tingkatkan lagi, kalau bisa berkurban setiap tahunnya. Dan bagi kita yang belum punya kemampuan, mari kita tanamkan niat dalam hati kita. Seandainya kita punya kelebihan rezeki, maka kita akan berkurban di tahun depan. Mudah-mudahan dengan niat yang kita tanamkan itu, Allah memudahkan rezeki kita semua sehingga bisa berkurban di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Untuk menanamkan dalam hati semangat berkurban ini, maka yang patut kita jadikan contoh adalah yang paling berat dan paling banyak pengorbanannya. Siapa itu? Yang paling berat pengorbanannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang paling banyak pengorbanannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Ibrahim yang paling berat pengorbanannya? Karena Nabi Ibrahim itu anak kandungnya sendiri yang dia sembelih dengan tangannya sendiri, tetapi dia tetap melaksanakannya.
Lalu bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam satu riwayat disebutkan Nabi menyembelih hewan kurban dengan tangannya sendiri sebanyak 63 ekor onta. Setelah sampai pada sembelihan yang ke-63, Nabi pun memberikan parangnya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Sayyidina Ali menambahkan penyembelihan tersebut sebanyak 37 ekor sehingga jumlahnya mencapai 100 ekor unta, bukan kambing. Jadi kalau kita uangkan harga satu ekor unta lebih kurang harga satu ekor sapi Australia, kira-kira 30 juta per ekor, maka 30 juta kali 100 ekor, maka Nabi sekali berkurban nilai kurbannya mencapai 3 miliar rupiah. Subhanallah jamaah sekalian. Nabi menyembelih hewan kurban ketika sampai ke yang 63, lalu Nabi berhenti dan dilanjutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika itu para sahabat tidak terlalu peduli dengan angka yang 63 itu. Mereka menganggap mungkin setelah menyembelih 63 ekor itu Nabi capek lalu Nabi berhenti. Tetapi ketika bulan Rabiul Awal beliau meninggal dunia dan umur Nabi saat itu 63 tahun, disitulah para sahabat baru sadar ternyata ada makna di balik sembelihan 63 ekor itu. Apa maknanya? Maknanya umur Nabi 63 tahun dan Nabi tak mau umurnya itu kosong walaupun 1 tahun tanpa berkurban. Jadi kalau kita punya kemampuan, maka kita boleh berkurban setiap tahunnya sebanyak-banyaknya. Jemaah sekalian, mengenai semangat berkurban ini, agaknya kita perlu banyak belajar dari seorang nenek yang kerjanya hanya pemulung plastik yang tinggal di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang bernama Mbah Sahnum, yang umurnya beberapa tahun yang lalu sekitar 60 tahun, yang videonya sempat viral dengan aksinya berkurban seekor sapi senilai 10 juta rupiah yang diberikannya kepada pengurus masjid hasil menabung dari pemulungnya yang dikumpulkan selama lebih kurang 5 tahun. Tentu saja apa yang dilakukan oleh sang nenek ini membuat warga terkejut dan tak mengira jika sang nenek yang hanya kerjanya pemulung, yang tidur di emperan toko, justru mampu berkurban dengan seekor sapi. Dan tak ada juga yang menyangka jika tayangan kisah nenek ini bakal menggugah hati banyak orang, termasuk sebuah perusahaan perjalanan haji dan umroh di Jakarta yang akhirnya memberikan hadiah umroh gratis kepada sang nenek yang berhati mulia tersebut. Dan alhamdulillah, semangat berkurban jemaah masjid kita tahun ini meningkat dari tahun yang lalu, yaitu sebanyak 19 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Kenapa hal ini terjadi? Karena berkurban itu tidak terlepas dari 2 K. K yang pertama adalah kemauan dan K yang kedua yaitu keuangan. Dan keduanya saling berhubungan. Kalau kemauan ada tapi tak ada keuangan, maka mungkin agak berat dalam berkurban. Tapi insya Allah bisa. Buktinya nenek yang hanya bekerja seorang pemulung tapi bisa berkurban. Sebaliknya, kalau keuangan ada tapi tak ada kemauan, maka tidak akan pernah mau berkurban. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Agaknya kita juga perlu banyak belajar dari sebuah dusun kecil yang berada di Bantul, Banjarnegara, Jateng, yang bernama Krajan, yang mayoritas penduduknya merupakan petani dan buruh tani. Sempat viral tahun lalu karena 753 orang
atau lebih dari separuh jumlah penduduknya yang berjumlah sekitar 1.400 orang pada tahun lalu berkurban sebanyak 73 ekor sapi dan 254 ekor kambing. Kalau dijadikan sapi semua, maka jumlahnya hampir 110 ekor sapi dan jumlah dagingnya mencapai 25 ton, dikemas dalam 9.000 paket dibagikan di desa-desa sekitarnya. Kenapa bisa mereka seperti itu, jemaah sekalian? Rupanya mereka punya kebiasaan menabung 10.000 per hari selama 10 bulan. Dikelola oleh panitia kurban, berarti mereka bisa mengumpulkan sebulan 300.000 dan 10 bulan bisa terkumpul 3 juta, maka sudah cukup untuk biaya kurban. Kalaulah kita mau belajar dari mereka dengan menyisihkan 100.000 rupiah saja setiap kali kita panen sawit, maka 1 bulan bisa terkumpul 200.000. Kalau setahun 12 bulan, maka bisa terkumpul 2.400.000. Kalaupun kurang, maka kekurangannya tidak terlalu banyak. Dan yang perlu untuk diperhatikan bagi kita semua dan bagi orang-orang yang berkurban, jangan sampai kita berkurban karena ria, karena ingin dipuji, karena ingin disebut sebagai orang kaya, karena ingin dikenal sebagai orang dermawan. Tapi tanamkanlah keikhlasan dalam diri kita untuk berkurban, karena orang-orang yang ikhlas hanya memfokuskan semua kepentingan dan tujuan-tujuan kebaikan hanya untuk Allah semata-mata. Maka mari kita belajar ikhlas dari filosofi gula pasir dalam setiap perbuatan kita, tidak hanya dalam berkurban. Apa filosofinya? Gula memberi rasa manis pada kopi, tetapi orang menyebutnya kopi manis, bukan kopi gula. Gula memberi rasa manis pada teh, tetapi orang menyebutnya teh manis, bukan teh gula. Gula memberi rasa manis pada es jeruk, tetapi orang menyebutnya es jeruk manis, bukan es jeruk gula. Gula memberi rasa manis pada roti, tetapi orang menyebutnya roti manis, bukan roti gula. Orang menyebut sirup pandan, sirup apel, sirup jambu, padahal bahan dasarnya adalah gula. Tetapi gula tetap ikhlas larut dalam memberi rasa manis. Akan tetapi apabila berhubungan dengan penyakit, barulah gula disebut, misalnya penyakit gula. Begitulah hidup jemaah sekalian. Kadang kebaikan yang kita tanam tak pernah disebut orang, tapi kesalahan kecil yang kita lakukan selalu dibesar-besarkan. Maka marilah kita berusaha untuk bisa ikhlas dan larut seperti gula. Tetap semangat memberi kebaikan, tetap semangat menyebar kebaikan, karena kebaikan itu bukan untuk disebut-sebut, tetapi untuk dirasakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Banyak sudah Idul Adha yang kita lalui. Barangkali peran kita akan berakhir di panggung kehidupan ini tidak berapa lama lagi. Kita akan dipanggil pulang oleh Yang Maha Kuasa, yang tidak satu orang pun tahu kapan waktunya. Oleh karena itu jemaah sekalian, janganlah kita semua tertipu karena usia muda, karena syarat untuk mati itu tidaklah harus tua. Buktinya betapa banyak kita lihat anak-anak yang umurnya di bawah kita, yang jauh lebih muda dari kita, terlebih dahulu telah wafat mendahului kita. Janganlah pula kita terberdaya karena badan sehat, karena syarat untuk mati itu tidaklah harus sakit. Dan kenyataannya betapa banyak kita terkejut mendengar berita kematian yang tiba-tiba dari orang-orang yang tidak ada sakit sebelumnya. Hidup kita di dunia ini hanya sekali, maka mari kita jadikan hidup yang sekali ini penuh arti dengan memberikan, dengan melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya,
dengan memberikan rasa nyaman dan ketenangan bagi orang lain akan keberadaan kita, dengan menjadikan kerinduan bagi orang lain akan kehadiran kita, dan dengan memberikan rasa kehilangan bagi orang lain ketika kita sudah tiada nantinya, sehingga perjalanan hidup kita nantinya menuju pulau impian dan harapan terasa indah dan menyenangkan, dan kita akan sampai di pelabuhan terakhir, yaitu kehidupan akhirat yang kekal dan abadi dengan sejuta senyuman dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah para hadirin pendengar khutbah yang dapat saya sampaikan. Semoga saja seuntai kata yang tersurat, setetes arti yang tersirat mampu memberikan manfaat bagi kita umat Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita selamat dari dunia sampai ke akhirat. Wahirul kalimat, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. اللهم صل على سيدنا